Halo teman-teman, di video kali ini Playtech akan mereview dan memberikan sedikit simulasi project sederhana dengan menggunakan microcontroller board yang sudah cukup terkenal. Microcontroller board ini adalah Arduino Mega 2560. Arduino terkenal karena memiliki fitur yang lengkap dan mudah digunakan. Harganya juga terjangkau. Kalian bisa menemukan Arduino ini di pasar online berkisar antara 100 sampai 130 ribu rupiah. Selain itu, Arduino juga disupport dengan perangkat-perangkat seperti sensor, aktuator, modul komunikasi, dan lain sebagainya yang banyak banget dijual di pasaran. Dari segi hardware, Arduino ini menggunakan microcontroller keluaran Atmel dengan seri Atmega 2560. Arduino ini dilengkapi dengan 54 pin digital yang dapat digunakan sebagai input maupun output. 15 pin digital diantaranya bisa digunakan sebagai output PWM. Selain itu dilengkapi juga dengan 4 set pin RX dan TX yang bisa digunakan sebagai komunikasi serial berbasis UART. Dan ada satu set pin SDA dan SCL yang bisa digunakan untuk komunikasi serial berbasis I2C. Selain pin digital, Arduino Mega 2560 dilengkapi juga dengan 16 pin analog input. Kemudian untuk clock, Arduino ini menggunakan crystal oscillator dengan kecepatan 16 MHz. Atau dengan kata lain, Arduino memiliki jantung yang berdetak sebanyak 16 juta kali per detik. Arduino Mega 2560 bekerja pada tegangan 5 volt DC. Artinya, setiap pin digital yang bernilai 1 atau high atau 255 memiliki nilai tegangan maksimal 5 volt DC. Sedangkan untuk power inputnya, Arduino Mega 2560 disuplai dengan rentang power yang disarankan antara 7 hingga 12 volt DC. Suplai tegangan di bawah 7 volt DC akan mengakibatkan ketidakstabilan tegangan pada board. Sedangkan apabila tegangan suplai di atas 12 volt akan mengakibatkan board overheat dan bisa merusak komponen di dalamnya. Kemudian Arduino Mega 2560 juga dilengkapi dengan USB port yang bisa digunakan untuk menghubungkan Arduino dengan PC atau laptop yang kalian gunakan untuk menulis program ke Arduino. Serta ada pula tombol reset yang bisa digunakan untuk mereset program yang sedang berjalan. Dari segi software, Arduino menggunakan Arduino IDE yang bisa kalian download secara gratis di website resmi Arduino. Oke, setelah mereview sedikit tentang microcontroller board ini, aku akan simulasikan sedikit ke kalian tentang bagaimana cara mengoperasikan microcontroller board ini, serta melakukan pemrogramannya secara sederhana. Aku akan coba menyalakan sebuah lampu LED berdasarkan jarak yang sudah ditentukan. Di sini, aku menggunakan adaptor karena tegangan suplai yang dihasilkan laptopku kurang dari 7 volt DC. Alat-alat yang kita butuhkan ada project board, sensor ultrasonic, satu buah LED, dan beberapa kabel wiring. Kalian bisa mengikuti skema wiring ini. Hubungkan power 5 volt DC output pada Arduino dengan power input 5 volt DC di ultrasonic sensor. Kemudian, hubungkan ground pada Arduino dengan ground pada ultrasonic sensor. Kemudian, hubungkan pin trig ke pin PWM11 dan echo ke pin PWM10. Kemudian, hubungkan kaki LED positif ke pin digital 53 dan kaki LED negatif ke ground pada Arduino. Pin trig pada sensor ultrasonik berfungsi untuk mengaktifkan sinyal ultrasonik. Kemudian, sinyal yang dikirimkan akan mengenai objek di depannya dan akan kembali ke sensor untuk kemudian diterima oleh receiver ultrasonik. Waktu yang dibutuhkan suara mulai dari ditransmisikan hingga kembali ke sensor akan dikonversi ke dalam satuan jarak. Untuk lebih detail mengenai sistem kerja sensor-sensor, nanti akan dijelaskan lebih detail di video selanjutnya. Stay tune with Playtech ya!
Oke, selanjutnya kita ke pemrogramannya. Perlu kita ketahui, pada saat kita membuka Arduino IDE pertama kali, kita disuguhkan dengan dua bagian program. Yang pertama adalah bagian void setup, dan yang kedua adalah bagian void loop. Void setup berfungsi untuk menginisialisasi variabel-variabel menggunakan library dan lain-lain. Bagian ini hanya akan berjalan satu kali saat program pertama dijalankan. Kemudian void loop. Bagian ini berfungsi untuk mengeksekusi perintah-perintah maupun syarat-syarat yang kita buat. Bagian ini akan selalu aktif dan akan melaksanakan perintah secara berulang-ulang hingga kita menonaktifkan Arduino atau menekan tombol reset. Di sini, pertama-tama kita deklarasikan dulu variabel yang akan kita gunakan. Kita bebas memberikan nama variabel yang kita gunakan. Di sini saya akan memberikan nama variabel pertama dengan trick pin sebagai deklarasi variabel untuk pin nomor 11. Arti dari baris program ini adalah kita mendefinisikan sebuah variabel bernama trick pin sebagai perwakilan dari pin nomor 11. Sehingga nantinya di program-program selanjutnya kita hanya perlu menyebut pin 11 sebagai trick pin. Kemudian kita masukkan juga variabel lainnya. Di sini ada echo pin di pin 10 dan ada let pin di pin 53. Kemudian di void setup, kita gunakan pin mode untuk men-setup pin-pin yang kita gunakan berfungsi sebagai input atau output. Kita tulis pin mode dalam kurung trick pin output, artinya kita melakukan inisialisasi terhadap trick pin yang tidak lain adalah pin 11 sebagai pin output. Kemudian ada pin mode dalam kurung echo pin input untuk menginisialisasi echo pin yang tidak lain adalah pin 10 sebagai input. Dan ada pin mode dalam kurung let pin output yang artinya kita mendeklarasikan let pin yang tidak lain adalah pin 53 sebagai output. Kemudian di bagian void loop, kita aktifkan sinyal di pin trick pin sensor ultrasonic untuk memancarkan gelombang ultrasonik. Caranya adalah kita berikan perintah di sini digital write, trick pin low, kemudian delay microsecond 2, kemudian kita tulis lagi digital write, trick pin high, kemudian delay microsecond 10, dan terakhir digital write, trick pin low. Oke, dari program ini pertama, kita memberikan sinyal low pada trick pin yang artinya kita memposisikan dulu gelombang ultrasonik dalam kondisi off. Kemudian, kita aktifkan sinyal trick pin ke kondisi high selama 10 mikrosecond. Selama waktu ini, sensor akan memancarkan gelombang ultrasoniknya untuk mendeteksi apakah ada objek di depannya yang akan memantulkan gelombang tersebut. Terakhir, kita matikan gelombang supaya gelombang yang dipancarkan bisa terukur. Oke. Dari gelombang yang sudah dipancarkan, kita juga perlu membuat program untuk menerima sinyal balik dari gelombang yang sudah dipancarkan. Oh iya, sebelum ke sana kita harus membuat sebuah variabel yang nantinya akan diisi oleh berapa waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali ke sensor. Di sini saya berikan nama variabel adalah duration. Dan kita juga butuh membuat variabel untuk menampung nilai konversi waktu yang terukur oleh sensor menjadi jarak. Di sini, saya memberikan nama variabel ini dengan nama distance. Kemudian kita masukkan nilai hasil ukur waktu gelombang dengan menulis duration sama dengan pulse in, echo pin, high. Kemudian kita konversi hasil ukur waktu tadi menjadi satuan jarak dengan menuliskan distance sama dengan duration dibagi 2 dibagi 29,1. Sampai di sini maka hasil ukur sudah dirubah menjadi satuan jarak. Dalam hal ini adalah sentimeter. Nah, karena kita akan menyalakan lampu dalam jarak tertentu, kita bisa menggunakan if. Kita tulis if distance di bawah 20, maka digital write let pin high. Else digital write let pin low. If kita gunakan sebagai syarat untuk melakukan sebuah perintah.
Di sini aku memberikan syarat bahwa lampu akan menyala apabila sensor mendeteksi sebuah benda dengan jarak kurang dari 20 cm. Dan selain dari itu, maka lampu akan mati. Ini adalah contoh sederhana bagaimana kita membuat syarat dan perintah pada void loop. Terakhir, kita tambahkan delay 50 untuk memberikan jeda perintah ke Arduino sebelum Arduino melakukan looping. Nantinya saat program pertama kali dijalankan, Arduino akan membaca program ini secara runut mulai dari bagian paling atas yang berisi variabel-variabel, kemudian akan membaca program di dalam void setup yang berisi inisialisasi variabel, library, dan lain-lain, dan terakhir Arduino akan membaca program di dalam void loop dan akan selalu menjalankan program di sini sampai Arduino di reset. Langkah selanjutnya adalah kita verifikasi program kita, apakah terdapat program yang error, typo, dan lain-lain. Verifikasi selesai, yang terakhir ada upload. Dan Arduino menjalankan program sesuai dengan yang kita buat. Dari simulasi sederhana ini, masih banyak lagi kreasi lainnya menggunakan Arduino yang bisa kalian coba di rumah. Nantikan video-video selanjutnya dari Playtech ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tetap update dengan video-video terbaru dari Playtech. Sampai jumpa!